kalau mendapat pertentangan dari orang lain mungkin perjuangannya akan dibilang lebih gampang, tidak ya Bang, tapi kalau ayah sendiri itu yang lebih sulit karena ya wah hebat juga berarti dia sampai bisa mengalahkan ayahnya, dalam arti mengalahkan membuat ayahnya juga akhirnya tersadarkan dan akhirnya sekarang semuanya malah ingin tahu bagaimana caranya dan ikut berpartisipasi ya. Dengar-dengar juga bukan cuma menanam atau memperbaiki terumbu karang di Selat Bali, tetapi Ikhwan dan para nelayan sekarang mengajarkan tentang pentingnya lingkungan kepada anak-anak. Oh, bagus banget, bagus sekali. Karena memang harus pengetahuan seperti itu memang harus sejak dini. Sejak dini, supaya anak-anak ini dari kecil memahami. Kalau nanti biasanya sudah dewasa terlambat. Betul, betul. Wah. Di luar perannya sebagai ketua kelompok nelayan Samudra Bakti, kegiatan sehari-hari Ikhwan adalah mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Bangsering. Tugasnya sebagai guru ini sering juga Ikhwan gunakan untuk menanamkan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan. Murid-muridnya juga sering ia libatkan dalam kegiatan-kegiatan dalam pelestarian ekosistem Selat Bali, seperti kegiatan penanaman terumbu karang dan mangrove. Selain pada muridnya sendiri, Ikhwan dan anggota kelompok nelayan Samudra Bakti juga sering memberi penyuluhan pentingnya menjaga lingkungan pada murid-murid sekolah lain, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Tahun 2011 kemarin kita sudah memformalkan dan membentuk sub tersendiri untuk memberikan edukasi tidak hanya kepada nelayan dan keluarga nelayan, tetapi juga memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan atau bahkan kepada komunitas-komunitas nelayan yang ada di daerah lain selain di desa sini. Dan itu sudah kami siapkan beberapa kurikulum, baik untuk sekolah dasar, TK, PAUD maupun yang sekolah lanjutan tingkat pertama, SLTA maupun kurikulum khusus teman-teman mahasiswa yang barangkali juga ingin pengenalan cara konservasi di laut dan sekitarnya. Nanti transplantasinya kita pasang di meja seperti ini. Kalau terumbu karang sudah diikat kuat tidak bergerak seperti ini, semua selesai, maka langsung kita nanti bersama-sama akan menenggelamkannya atau menanamnya ke laut. Kurang lebih pada bulan Januari yang lalu, dari kelompok nelayan Samudra Bakti berkunjung ke sekolah kami memperkenalkan mengenai pendidikan kelautan. Nah, dari sana anak-anak sudah mengetahui, lalu ingin tahu secara nyata. Kalau yang lalu adalah secara teori, maka ini secara nyata. Sejumlah mahasiswa juga sering mengadakan penelitian di Bangsering. Di antaranya, materi penelitian terkait keberhasilan Ikhwan menyadarkan nelayan untuk tidak menggunakan bom dan racun lagi. Dan beberapa materi pelatihan yang mereka lakukan di sini mayoritas adalah materi tentang kelautan, baik tentang pola tangkap atau perubahan mindset yang dialami oleh nelayan yang dulunya merusak sekarang menjadi ramah lingkungan. Ada yang juga yang fokus tentang proses rehabilitasi dan penangkaran hiu. Tempat ini itu termasuk salah satu yang merawat hiu yang kena bycatch, kena tangkapan sampingan dan luka-luka gitu, ya dirawat di sini. Kalau mungkin di tempat lain ada satu tempat di Bali, dia juga ngerawat ikan hiu. Cuma kalau di tempat itu dia milik swasta. Nah, kalau di sini kan ini dari kelompok nelayan sendiri, berarti emang yang bahasanya orang nelayan yang biasanya nangkep ikan kini mengkonservasi ikan yang ditangkap itu benar-benar beda. Selain program penyuluhan kepada anak-anak sekolah dan pada nelayan,
Kelompok nelayan Samudra Bakti juga mempunyai program Bapak Asuh. Dengan membayar Rp100.000, setiap orang dapat menjadi Bapak Asuh dan namanya dicantumkan pada demplot yang ditanam. Hingga kini, sudah ratusan orang yang menjadi Bapak Asuh. Iya, bisa adopsi, kayak adopsi karang, kayak gitu. Sudah banyak, sampai tidak terhitung sampai sekarang itu. Banyak, dan kita itu enggak, cara adopsinya enggak langsung banyak-banyak. Kita melihat karang yang kita ambil itu yang memang untuk diambil, kan kita ada karang yang dirawat kayak gitu. Karang yang dirawat, perkembangannya itu kalau masih ada, saya ambil beberapa spot itu untuk ditransplantasi lagi kayak gitu. Ada beberapa spot yang memang untuk diambil kayak gitu. Yang lainnya yang dirawat itu nggak bisa diambil sudah, Mas. Karena kalau kita ambil sembarangan bisa habis. Pada awal berdiri, anggota kelompok nelayan Samudra Bakti melakukan iuran jika hendak melakukan sejumlah kegiatan seperti penanaman terumbu karang, pembuatan rumah ikan, atau penanaman bakau. Kini, biaya untuk konservasi diperoleh dari pengelolaan wisata Pantai Bangsering dan kegiatan lainnya. Berkembangnya Pantai Bangsering sebagai tempat wisata menjadi bonus dari usaha konservasi yang dilakukan kelompok Samudra Bakti. Jadi setiap pengunjung yang hadir ke sini yang menyewa alat kita, karena untuk tiket masuk kita tidak ada tiket masuk, tapi hanya menyewakan alat snorkeling. Jadi untuk sewaan alat snorkeling itu untuk program bagaimana caranya menyelamatkan Selat Bali, terutama di konservasi kita, yang lowong, yang tidak ada terumbu karang, hanya pasir, itu selalu kita tanami, Mas. Meskipun tidak ada program dari pengunjung, tapi biaya yang dari pengunjung penyewaan alat itu, kita kembalikan lagi ke awal. Berkat usahanya dalam melestarikan ekosistem di Selat Bali, Ikhwan menerima berbagai macam penghargaan. Dari tahun 2009, kami ditetapkan menjadi juara 2 Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2010, kami dipercaya menjadi untuk menerima penghargaan sebagai nelayan teladan tingkat nasional, dan pada tahun 2012 kami dipercaya untuk mendapatkan penghargaan pengelola sumber daya ikan terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur. Tahun 2013 ada 3 penghargaan yang kami terima pada waktu itu. Penghargaan yang diterima Ikhwan menjadi motivasi untuk lebih giat dalam melestarikan lingkungan, khususnya ekosistem di Selat Bali. Inilah saya suka sosok-sosok inspiratif karena mereka memikirkan itu benar-benar jauh ke depan, dan mungkin hal-hal kecil yang tidak terpikirkan oleh orang lain, oleh kita misalnya, mereka sudah bisa memproyeksi itu nanti untuk ke depannya seperti apa, dan mempersiapkan nanti bibit-bibit barunya ini, generasi mendatang ini pun sudah dibina ya. Iya. Berapa luas yang sudah kita konservasi secara khusus, cuman pakai dasar perdes, tapi itu baru 15 hektaran.